menaikkan puji dan syukur kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Di tengah semua pergolakan kehidupan kami, perjuangan kami di dalam hidup yang sementara di dunia ini, segala perubahan yang terjadi silih berganti, masalah yang tidak akan pernah usai sampai kami menutup mata. Kami melihat satu hal yang menjadi kepastian dalam hidup kami, yaitu Yesus Tuhan kami, kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu ketika Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau menjadi manusia, Engkau rela dicaci maki, diludahi, disiksa hingga Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit naik ke surga. Di dalam Engkau sajalah kami menemukan arti cinta yang sejati, cinta yang bukan cuma memberi apa yang bisa diberi, tapi memberi hidupnya yang terbaik. Bukan buat manusia yang baik, tapi buat manusia yang berdosa seperti kami. Tuhan, dengan apakah kami menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Rasanya segala ucapan terima kasih pun ribuan kali tidak akan pernah sanggup untuk mengungkapkan betapa kami sangat berterima kasih dan bersyukur untuk pengorbananmu. Engkau bukan hanya mati untuk memastikan kami bahwa ketika kami mati nanti kami akan masuk surga, tapi juga Engkau memberikan sebuah jaminan yang pasti bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Melalui gunung yang tinggi, lembah yang terjal, samudera yang luas, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dan bukti cinta kasih-Mu dinyatakan ketika firman dibentangkan, ketika Injil diberitakan. Di sanalah kami juga menemukan betapa baiknya Tuhan yang menuntun langkah hidup kami dari hari, minggu, bulan hingga tahun berlalu. Kasih Tuhan selalu baru setiap paginya. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan. Dan hari ini kami mohon sekali lagi Engkau bersabda dan ngomong sama kami karena kami butuh firman-Mu. Kami tidak bisa hidup di dalam dunia ini tanpa Engkau ya Tuhan. Maka hamba-Mu yang sangat terbatas, yang tidak lebih baik dari setiap orang dalam ruangan ini, memohon anugerah Tuhan yang lebih dari cukup untuk memampukan Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Ini doa kami yakin dan percaya walaupun kami gak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani, tapi Engkau hadir di sini, di dalam hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman, kami dimampukan untuk memahami dan dimampukan untuk melakukannya. Demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oke, masih tanggal 7 ya, Happy New Year ya. Selamat tahun baru ya 2024 ya. Gimana acaranya 2024? Seru ya? Ya seru ya. Kadang-kadang ada orang yang udah terlalu capek liburan, terus buka tahun tuh jadi lemes ya. Tenaganya udah habis soalnya buat liburan ya. Ya bukan cuma tenaga yang habis tapi juga deposito ya, tabungan ya, uangnya. Oke, hari ini kita akan coba belajar satu bagian firman Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Ya, rasanya masih tidak salah ya untuk kita merenungkan kisah Natal, tapi salah satunya adalah bagian yang menarik yang dicatat oleh Lukas pasal yang kedua, yaitu tentang Simeon, ayat 25 sampai 32 ya. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Nah, saya akan membacakan bagi saudara semua dan kita bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ini menarik ya, dikatakan di sana Simeon itu memuji Tuhan, tapi bunyi pujiannya tuh sekarang, "Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi." Jadi kayak udah pujiannya tuh udah kayak apa ya, kayak udah deh gua nggak usah hidup lagi gitu ya, kayak bukan pujian gitu. Ayat 30 ya, "Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Oke, demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan coba lihat beberapa hal yang terkait dengan memasuki 2024 ya. Nah, ini catatan yang saya dapatkan, ini nggak banyak tapi paling nggak ada satu yang menarik ya, yaitu ada proyeksi tahun 2024. Ya, ekonomi dua cerita yang di sana, ekonomi dua cerita tapi ceritanya dua-duanya itu nggak bagus ya, negatif lah ya. Dua cerita tapi ceritanya itu dua-duanya pasti kalau kita baca juga nggak terlalu menarik. Yang kedua adalah ekonomi 2024 ini redup. Ya, ini analisa Gubernur BI, Anda bisa langsung cek saja. Ini semua portal-portalnya tuh bisa di ini ya. Ini bukan lambe turah ya saudara ya. Ini portalnya CNBC ya, Kompas dan lain sebagainya. Jadi ini portal yang bisa validitasnya ya, akurasinya tuh bisa kita pegang lah ya. Lalu kemudian ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melandai ya pada 2023, 2024 dan seterusnya. Nah, kita bisa mendapatkan banyak berita lagi di media sosial ya. Saya tentunya yakin Bapak Ibu juga pasti mengikuti. Dan kalau melihat semua gejolak yang ada, perang juga masih belum kelar ya, masih belum selesai. Ini juga punya dampak dominonya sangat luar biasa. Walaupun di akhir 2023 kalau nggak salah IHSG-nya lumayan ya. Kalau nggak ATH ya, kalau nggak salah ya, awal tahun ini ya all time high deh. Tahu kan maksudnya all time high? Ada yang masih pegang BBCA nggak? Oh, pada bingung, ini kayaknya rohani semua ya, nggak sempat lihat-lihat dolar, nggak sempat ya. Ini baca Alkitab semua ya, muji Tuhan luar biasa ya. Ya, walaupun di awal-awal tuh all time high ya, jadi IHSG kita itu naik ya. Tapi walaupun demikian prediksinya itu begini. Kenapa saya mengangkat di dalam konteks ini adalah ekonomi? Karena ekonomi itu seperti sebuah jangkar ya. Jadi kalau ekonominya itu kena, semuanya itu jadi kena gitu, termasuk juga gereja sudah. Ya, saya yakin di sini bayar listrik tidak pakai doa kan, pakai uang kan, betul nggak sih ya? Anda tidak datang ke PLN lalu ngomong Pak saya mau bayar listrik dengan doa, kan pasti digamparin kan ya, betul nggak sih? Nggak mungkin. Ya saya yakin juga keyboard dibeli ya, AC juga dibayar, semua pakai uang. Jadi ada efek dominonya. Nah biasanya kalau sudah masuk kena ekonomi, kalau ngomong dalam konteks yang paling dekat, ekonomi itu sangat dekat dengan sebuah relasi dalam rumah tangga, betul nggak sih? Ya. Kemudian efeknya itu jadi kemana-mana karena alasan kesulitan ekonomi, seorang suami memaksakan dirinya untuk masuk pinjol yang satu belum kelar, lalu pinjol yang lain datang lagi dan seterusnya. Dan ini menjadi dampak kepada istri, kepada anak-anak, semuanya jadi goyang saudara sekalian. Jadi kalau kita ngomong tentang prediksi 2024 ekonominya bakal kayak gini, maka kita harus bersiap-siap. Dan mungkin Anda akan menduga khotbahnya akan begini, walaupun ekonomi akan sulit, tapi Yesus pasti buka jalan, amin. Ya, tapi maaf saya nggak akan ngomong gitu. Saya nggak akan ngomong begitu. Ya saya kasih berita buruk, setelah ini akan berita lebih buruk lagi. Oke. Enggak saudara sekalian, tapi ini penting untuk kita pahami, kenapa? Karena di slide berikutnya kalimatnya begini. Seringkali apa yang kita inginkan dalam hidup membuat kita kehilangan arti dari hidup itu sendiri. Perjuangan kita untuk mempertahankan sebuah kehidupan yang menurut kita, versi kita itu baik. Lalu kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu paling oke buat kita. Itu justru menghilangkan arti dari hidup kita sendiri. Jadi kita nggak tahu apa yang kita harus kerjain di dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita asik mencari upaya, mencari daya supaya kita bisa elevating, kita bisa naik kelas, kita bisa mendapatkan apa yang kita pikir itu paling baik. Dan ini menjadi sebuah dampak buruk. Kenapa? Karena waktu kita berpikir kita bisa dapat, waktu kita mendapatkannya pun kita merasa kita nggak dapat. Dan pada waktu kita sudah tidak mendapatkannya, kita terus berjuang untuk mendapatkannya, kita menjadi apa? Capek sudah. Capek. Dan rasa letih dan lesu ini membuat seorang yang bernama Lee Sun Kyun. Oke. Wajahnya 11-12 sama saya. Ya, ada amin. Ya. Nah, ini seru saudara ya. Ya, saya nggak tahu di Dispatch itu ya. Kan tahu Dispatch ya? Jadi ada portal Korea gitu yang didapatkan informasi-informasi tentang artis-artis dan sebagainya. Itu memang diprediksi, bukan diprediksi sih, dicek 3 kali karena dia kan diduga pakai narkoba tuh. Tapi 3 kali cek negatif. Gitu. Lalu kemudian gonjang-ganjing berita ini konon di Korea, ya orang nggak mau tahu apakah itu benar atau enggak, tapi orang langsung mikir kalau lu terlibat yang kayak gini, bener nggak bener, sudah pasti nggak bener aja. Akhirnya dia semuanya di-cut. Jadi dia harus bayar penalti, iklan dan seterusnya. Konon begitu ya. Saya nggak mau bahas ini lebih dalam, cuma yang membuat saya miris adalah akun media sosial.
ya rame. By the way akun IG saya sudah bisa kembali ya. Ya puji Tuhan ya, itu tanggal 31, ini sedikit cerita boleh ya, curhat ya, boleh ya. Pagi-pagi istri saya datang terus bilang, itu loh katanya akunmu ada yang jualan handphone. Oh, kaget begitu lihat, iya sudah. Ya. Jualan handphone itu bukan cuma jualan handphone tapi penipuan. Ya, penipuan itu tanggal 31 saya harus khotbah hari Minggu. Sudah. Waduh, saya bilang Tuhan kasih saya fokus Tuhan supaya jelas. WA-nya langsung diambil alih istri saya, jadi banyak orang yang datang. Ya, kontak. Nah ini menarik ya. Ada 2 model orang yang kontak ke WA saya. Anda tahu model yang pertama nanya begini, Pak Joy boleh beli langsung 2 enggak? Ada lagi yang nanya, Pak Joy boleh nyicil enggak? Tapi banyak yang WA saya langsung ngomong begini, Pak Joy akunnya dihack tuh. Pak Joy akunnya dihack. Ngerti maksudnya? Kelompok yang pertama itu nggak kenal saya. Karena saya nggak pernah jualan handphone di media sosial, nggak pernah. Saya jualan sembako sudah. Ya enggak, saya nggak pernah jualan di Instagram, saya nggak pernah jualan sudah. Saya selalu komitmen untuk beritakan apa yang terbaik lah buat follower gitu ya, buat firman dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang kenal saya, tahu akunnya langsung dihack. Dan ini ada kisah di balik ini ya, ini sedikit saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian pada waktu itu saya udah ngomong Tuhan ini milikmu, saya belajar untuk let go, saya melepaskan. Walaupun ya berat, tapi saya belajar udah ada Tuhan. Tapi yang membuat saya lebih berat adalah akun ini dipakai untuk jualan bodong, handphone bodong gitu. Ya, terus akhirnya saya WA nomor yang ada di jualan handphone, saya bilang bro tolong kembalikan atau minimal berhentikan penipuan. Karena ada 1 orang yang udah kena. Ya, saya juga nggak tahu, bingung ya, tiba-tiba transfer aja. Itu ya kekuatan seorang sosok ya, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ngelihat apapun, pokoknya si A kalau lakukan sesuatu ikut aja. Dia langsung sudah transfer 8 juta. Dia share ke saya dari jemaat yang lain, dia sudah transfer. Akhirnya saya paksa diri saya WA lalu bilang bro minta tolong akunnya dikembalikan atau enggak. Terus terjadilah percakapan, dia minta uang 5 juta, minta uang 5 juta. Saya bilang saya nggak punya uang, udah gini aja deh, Bapak pakai saja. Nanti kalau Bapak merasa akunnya sudah tidak memberi manfaat, jual ke saya nanti saya beli. Ya oke. Lalu dia ngomong, Pak maaf saya ini terpaksa. Lalu dia tiba-tiba ngomong gini, Bapak pendeta, langsung ngomong gitu. Saya terpaksa Pak, istri saya sakit dan sebagainya. Saya bilang begini, saya ada berkat sedikit, saya transfer, saya minta rekening kamu. Mau dikembalikan mau enggak apa-apa. Saya transfer uang sudah. Udah selesai. Pagi-paginya keesokan harinya orangnya itu WA saya. Dia bilang Pak saya jadi gak enak. Lalu apa yang dia lakukan? Pak minta email sama nomor teleponnya saya kembalikan akun Bapak. Saya percaya terlepas dari benar atau enggak dia ngomong penyakit atau pengobatan atau apa. Saya gak tahu. Tapi saya yakin bahwa true love never fails. Betul gak sih? Kasih yang sejati itu gak pernah gagal. Terus tiba-tiba dikembaliin. Ya, dari situ saya belajar sesuatu hal yaitu melepaskan apa yang saya pikir itu adalah sesuatu hal yang menjadi kerja keras saya. Oke, kembali kepada pokok pembahasan kita. Lee Sun Kyun waktu itu saya dengar di media sosial. Banyak orang yang kemudian itu bertanya dengan hal-hal yang luar biasa. Ini orang kan tahu ya suicide kan. Ini orang bunuh diri kan. Anda tahu gak sih orang-orang Kristen ngapain? Nanya gini sama saya, Pak kalau orang bunuh diri masuk surga apa neraka? Itu nggak ada empatinya gitu loh. Ini orang lagi kehilangan, ini orang lagi berduka, keluarganya lagi berduka. Terus lu ngomong, lu nanya, orang bunuh diri masuk surga atau neraka. Lalu banyak orang di sana kemudian membuatkan banyak hal, pembahasan tentang orang ini dan lain sebagainya. Tapi saya yakin satu hal, bahwa Lee Sun Kyun pada waktu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, bukan hal yang gampang. Siapa yang tiba-tiba ngomong, gue mau mengakhiri hidup gue, gitu. Enggak saudara, ini hal yang sangat sulit. Tapi kalau kita mau belajar tentang kehidupan, bagi beberapa orang keinginan mereka untuk mendapatkan kasih justru membuat mereka kehilangan keinginan untuk hidup. Dari semua yang kita mau capai, apa yang mau kita dapatkan, perjuangan kita ujung-ujungnya adalah penerimaan dan kasih, betul gak sih? Saya mencoba untuk membuat hidup saya menjadi lebih baik. Apakah ini masalah tentang uang? Bukan. Masalahnya adalah kalau saya dapat uang, mertua saya terima saya, istri saya terima saya, anak-anak saya respect sama saya kalau saya punya sesuatu. Jadi dorongan kita untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup, semata-mata ujungnya apa sih? Ujungnya apa? Penerimaan. Ujungnya apa? Supaya saya bisa diterima. Ujungnya apa? Supaya saya bisa dikasihi. Maka saya do all the best that I can do. Supaya apa? Supaya kehadiran saya di tengah-tengah kehidupan sosial, saya bisa diterima. Anak-anak juga gitu kok. Dorongannya sangat kuat untuk dapat prestasi.
Untuk bisa A, bisa B, bisa C, bisa dapat nilai yang baik. Supaya apa? Supaya dia merasa papa mama akan sayang saya kalau saya bisa membuat dia bangga. Hidup seperti ini membuat kita tuh capek. Capek. Dan saya yakin orang yang seperti ini bukan cuma orang saat ini, tapi juga Simeon. Coba kita baca ya Lukas pasal 2 ya. Ayat 25 dikatakan demikian ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Lukas mencatat dua kata di sana, yaitu kata benar dan saleh. Kata benar ada dua konteks yang penting. Bagi Rasul Paulus, kata benar selalu kaitannya saya dengan Tuhan. Tapi Lukas memakai kata benar di sana sebagai bentuk moralitas. Jadi Simeon pada saat itu terkenal sekali hidupnya tuh luar biasa secara moral. Di dalam kehidupan sosialnya bagus. Tapi Lukas merasa tidak cukup. Maka dia menambahkan kata saleh di sana. Supaya orang memahami Simeon bukan orang sembarangan, bukan orang sekedar baik. Anda tahu ya, banyak orang baik tapi nggak punya agama. Banyak orang baik tapi nggak percaya Tuhan. Maka Lukas ingin menekankan Simeon bukan begitu. Simeon orang yang benar, orang yang baik, orang yang murah hati. Secara moralitas oke, dia nggak nipu, dia nggak korupsi, enggak. Tapi pada saat yang sama dia hidup di bait Allah. Memang ada banyak terjemahan yang mengatakan apakah benar dia ada seorang imam? Belum tentu juga sih. Karena orang yang di bait Allah belum tentu imam. Tapi sehari-harinya di bait Allah. Belum tentu imam. Ada juga yang menduga Simeon bukan hanya imam, tapi usianya sudah tua. Tapi orang yang benar dan saleh ini menjadi penting. Kenapa? Untuk membuat kita memastikan bahwa pada saat Simeon menantikan sesuatu, dia hidup benar dan saleh. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini saudara. Next slide. Pada saat dia menyambut dan melihat Yesus, walaupun diterjemahkan anak itu, tapi usianya mau 8 hari. Dia melakukan sesuatu mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Orang yang benar dan saleh ketemu dengan Yesus. Mungkin kita berpikir gini ya. Apa ini korelasinya? Hubungannya apa? Pada waktu dia lihat Yesus, dia merasa Tuhan sudah cukup hidupku. Hubungannya adalah Simeon pada saat itu hidup di dalam kondisi situasi yang tidak menyenangkan, saudara. Hari ini IHSG-nya bagus, pada saat itu IHSG-nya anjlok, saudara. Kenapa? Karena dia menjadi budak. Jadi warga negara kelas 2 saat itu. Hidup dari perbudakan satu ke perbudakan berikutnya. Yang memerintah di sana Herodes. Herodes seorang raja boneka, saudara. Raja boneka ini kerjanya ngapain? Ngobok-ngobok aja, pokoknya gimana rakyat susah. Itu tugas dia. Maka ada satu buku yang mengatakan lebih baik jadi binatang peliharaannya Herodes daripada jadi anak kandungnya Herodes. Karena kalau binatang peliharaan tahu kapan dia akan dibunuh. Ketika babinya sudah gemuk, siap-siap dibunuh. Tapi kalau jadi anak kandung, nggak bisa begitu. Kadang-kadang dia bangun, dia mikir, aduh gue gatal ya pengen ngebunuh siapa ya. Coba lihat stok anak gue ada berapa. Oh masih ada, saya bunuh 1, gitu. Saking sadisnya Herodes. Dan Herodes ada di sana. Ingat ya, pada waktu Yesus lahir, ada undang-undang kan 2 tahun ke bawah, anak harus dibunuh kan. Begitu kejamnya. Jadi kita bisa membayangkan Simeon hidup di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi dia hidup benar dan saleh. Yang menarik adalah ketika Simeon melihat anak itu, dia menatangnya. Ada kata 2 hal, menyambut dan menatangnya. Menyambut di sana itu dipakai kata edexato. Itu sebenarnya diterjemahkan to receive, menerima. Kata menatang di sana menempatkan di dalam lengannya. Mungkin ini ada gambar yang bisa lebih jelas ya, bisa mengimajinasikan begitu. Saudara, Anda bayangkan kalau Anda ketemu dengan teman saudara yang baru melahirkan. Kira-kira ya, kalau Anda ketemu seorang keluarga yang baru melahirkan dan pegang bayi, apa yang Anda lakukan? Aduh, mirip siapa anaknya ini? Ucu gitu ya. Cubit-cubit. Kalau mau gendong gimana? Ayo sini gendong sama tante. Gendong. Itu bayangan kita. Tapi pada waktu Simeon ngelihat bayi loh ya, 8 hari loh ya. Apa yang dia lakukan? Dia bow down, saudara. Permisi ya. Saya harus menjelaskan ini supaya kita ngerti. Yesus ini umurnya 8 hari. Sudah lakukan mujizat? Sudah membuat orang yang lumpuh berjalan?
Sudah melakukan sebuah banyak hal yang amazing? Belum sudah, ini bayi sudah. Anda jangan berpikir bayi Yesus itu begitu lahir, langsung bisa bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya. Begitu lahir, waduh, langsung ngomong annyeonghaseyo gitu, sarangheyo. Enggak gitu sudah. Bayi Yesus waktu lahir, ngapain? Lemas tuh, awe, begitu. Bayi. Tapi waktu Simeon melihat Yesus dalam kondisi masih menjadi bayi, dia bow down. Ini memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya penting ya. Karena pada waktu Simeon bow down dan menerima, to receive, bukan menyambut halo gitu, enggak. Tapi dia menyambut dengan kerendahan hati. Dia sadar siapa dirinya di hadapan bayi Yesus saat itu. Dan waktu dia menyambutnya, dikatakan di sana adalah Theotokos. Ini dia. Di dalam gereja-gereja timur ada istilah yang dipakai yaitu Theotokos. Theotokos means the God receiver, penerima Allah. Simeon sadar waktu dia menerima, dia sedang menerima bukan bayi tapi dia menerima Allah. We call Simeon the Theotokos because the baby Simeon received into his arm was God himself. Kepekaan rohaninya membuat dia merefleksikan diri dengan to bow down. Bow down itu berlutut dan dia menerima. Karena dia tahu yang dia terima bukan sekedar bayi, tapi Allah itu sendiri. Simeon don't get exalted titles because of who he is or something he has done. He get these special names because of who Jesus is. Dalam tradisi gereja timur disadari Simeon dan Maria keduanya adalah orang spesial. Dia dipilih Tuhan, dia jadi spesial. Bukan karena dia spesial, dia dipilih Tuhan. Ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang Katolik mungkin. Yang berpikir Maria, Simeon itu lebih tinggi dari kita. Enggak saudara, Alkitab mengatakan semua manusia semua sama. Di hadapan Tuhan kita berdosa. Tapi pada waktu Tuhan sendiri memilih Simeon, memilih Maria pada saat yang sama. Dia menjadi istimewa. Karena dipilih oleh Tuhan. Dan Simeon pada saat itu menerima titles, the God receiver. Menerima Allah itu sendiri. Sudah sangat sulit buat kita untuk bisa menyembah Tuhan ketika kita merasa Tuhan belum melakukan sesuatu pada kita ya. Kayak merasa gini, Tuhan apa sih alasanku untuk menyembahmu? Apakah alasanku untuk memujimu? Sehingga setiap kali kita datang dengan sebuah alasan untuk memuji Tuhan, kita memikirkan apa yang Tuhan bisa kasih sama saya. Maka ucapan syukur kita terkait dengan apa yang saya bisa dapat sudah. Tapi pada saat itu Simeon belum dapat apa-apa. Apa yang dikerjakan oleh seorang bayi? Gak ada saudara. Pada saat itulah dia sadar siapa dirinya, dia menjadi penerima Allah. Kenapa? Yang terbaik diberikan. Apa itu? Bukan apa yang bisa diberi, tapi dirinya sendiri diberi. Maka Theotokos. Simeon menerima Allah itu sendiri. Maka pada saat dia menerima Allah itu sendiri, ayat di next slide 29-30, Simeon mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Anda tahu maksudnya? Dari semua perjuangan hidup yang aku lakukan, selama aku hidup, yang terbaik dalam hidupku sudah aku dapatkan, Allah itu sendiri, the God receiver. Artinya Simeon sedang memberikan sebuah pesan, bahwa segala sesuatu yang akan kita capai, kita perjuangkan dalam hidup ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak menerima Allah itu sendiri. Pertanyaan saya pagi ini, apakah kita menerima Allah di dalam hidup kita hari ini? Apakah kita mencari sesuatu di dalam dunia ini lalu kehilangan yang terbaik yaitu Allah itu sendiri? Ayat 29-30, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Kata pergi di sana seperti Yesus melepaskan dirinya. Dia berkata, ambillah nyawaku, aku melepaskan hidupku Tuhan. Tidak ada lagi hal yang menjadi alasan untuk aku hidup karena aku sudah ketemu dengan Tuhan. Dan menariknya adalah ketika Simeon berkata sekarang Tuhan, dipakai kata despota. Bukan kurios dalam bahasa Yunani, despota. Maka NIV menerjemahkan kata Tuhan dengan kata sovereign Lord, Allah yang berdaulat. Nah kata ini itu harusnya menjadi gambaran tentang kata hamba. Dia bukan mengatakan I am your servant di dalam konteks, bukan. I am your child, bukan. Dia mengatakan I am your doulos, aku hamba, aku kacung. Maka dia mengatakan engkau Allah yang berdaulat,
Yang memilih aku dari sekian banyak orang di sana yang mungkin jauh lebih baik, jauh lebih saleh, jauh lebih benar. Tuhan pilih saya, Simeon. Maka dia mengatakan despota kepada Tuhan. Pemilihan kepada dirinya. Maka pada waktu dia mendapatkan kesempatan untuk melihat Yesus dan menerima bayi Yesus, dia sadar bukan karena dia lebih baik dari orang lain. Menurut saya ini penting untuk kita bisa memahami karena seringkali kita nggak memahami bahwa konteks inilah yang menjelaskan tentang apa itu Injil. Injil itu diberitakan dengan sangat sederhana. Sederhananya seperti kita hanya menerima, kita tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menjadi orang yang baik, tidak perlu mempunyai kekayaan apapun untuk bisa menjadi the God receiver, penerima Allah. No. Di hadapan Tuhan kita semuanya sama dengan status ekonomi yang berbeda, dengan tingkat jabatan prestasi yang berbeda. Kita semua sama di hadapan Allah dan di dalam kedaulatan Tuhan dia memilih aku dan engkau. Dan aku berkata, ya despota, Allah yang berdaulat. Siapakah aku sehingga aku bisa menjadi penerima Allah? Charles Hodge, seorang teolog reform, pernah mengatakan kalimat yang menarik. The gospel is so simple. Itu Injil. Injil itu apa sih? Kita manusia berdosa hanya bisa menerima. Enggak ribet. Kenapa kita hanya bisa menerima? Karena Allah berdaulat, dia mau memilih. Dari sekian banyak manusia yang berdosa di bawah kolong langit ini, dia pilih aku dan engkau. Aku tidak dapat mencapai Allah, tapi Allah mau mencapai aku. Dia memilih aku, dia menunjukkan wajahnya, dia mau menjadi aku penerima Allah itu sendiri. Sesuai dengan kehendaknya. The gospel is so simple. That small children can understand it. Kalau saya ngajar anak-anak sekolah minggu, ngajarin tentang gospel sederhana. Kasih aja satu batasan ke garis, satu batasan garis. Ayo anak-anak ya, dari sana ya, coba ya. Kamu loncat sampai ke sini. Gitu aja. Dari sana, loncat ke sini. Waduh, anak-anak seru. Merasa dirinya bisa. Dan sampai belakang, lari. Dia pikir dia Superman. Sampai sana loncat gitu, terus terbang. Loncat sampai sini, loncat sampai sini. Sekuat tenaga loncat sampai sini, nggak nyampe-nyampe. Itu hidup manusia. Standarnya Tuhan tuh di sini, bro. Lu melakukan sesuatu, ayo lakukan. Pelayanan, jadi pendeta, apalagi? Kasih persembahan, apalagi? Bangun gereja 10, 1000, ayo loncat. Loncat terus, loncat. Tidak akan pernah memenuhi standarnya Tuhan. Jadi kalau anak kecil loncat nggak bisa, gimana caranya bisa sampai? Sederhananya adalah kakak sekolah minggunya yang di sini datang. Sini, gendong. Saya bawa. Nyampe nggak? Nyampe. Gospel is so simple, ini dia. Bukan kita yang berusaha mencapai titik standar, tapi sang pemilik standar itu datang menghampiri kita dan membawa kita memasuki standarnya. Tapi Charles Hodge menambahkan kalimat yang menarik, but it is so profound. That studies by the wisest theologian. Ini sangat menakjubkan. Sangat luar biasa, profound, saudara. Sampai orang, teolog paling bijak sekalipun tidak akan pernah dapat menggali kekayaannya. Saudara, Injil itu begitu sederhana, tapi begitu menakjubkan. Dan orang yang pernah takjub dengan Injil ini adalah salah satunya Rasul Paulus. Ini dia dikatakan begini. Roma 8:31. Kita baca sama-sama ya. 3-2 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? This is the gospel. Rasul Paulus melihat dari kacamata yang berbeda. Apa itu? Jika Allah di pihak kita. Roma pasal 8 menjelaskan apa? Orang-orang sudah menerima Yesus hidup di dalam persekusi. Penganiayaan demi penganiayaan. Dan Rasul Paulus melihat kekayaan Injil itu. Ketika Allah ada di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Ia yang sudah memberikan anaknya yang tunggal. Lalu Rasul Paulus mengatakan, bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatunya?
Sudah, kalau Anda mendapatkan yang utama di dalam hidup, keyakinan kita dalam menjalani hidup itu bukan sekedar apa yang dia bisa dapatkan. Kenapa? Karena yang terbaik dirinya sendiri sudah diberikan, sudah. Maka waktu dia sudah memberikan dirinya sendiri, Rasul Paulus mengatakan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Sudah, pertanyaan saya hari ini adalah sederhana, apakah kita sudah punya Yesus di dalam hidup? Menjalani 2024 banyak gonjang-ganjing sana sini. Apakah yang kita harapkan dan doakan dalam hidup ini? Ekonomi semakin baik, siapa yang bisa jamin? Semuanya akan lebih baik? Enggak ada yang bisa jamin, saudara. Tapi Injil memberikan kepastian bahwa ketika kita melalui segala sesuatunya, kita sudah menjadi penerima Allah. Di dalam kedaulatannya dia sudah memberikan anak yang tunggal buat aku dan engkau. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan kalau anaknya saja diberikan untuk menebus dosaku manusia yang tidak layak sebenarnya. Bagaimana mungkin kita tidak punya pengharapan untuk meminta kepada Tuhan dan Tuhan menyendengkan telinganya. Mendengar apa yang menjadi kerinduan. Next. Injil memastikan bahwa hidupmu tidak salah. Walaupun mungkin kamu harus hidup penuh dengan masalah. Saya nggak tahu ya berapa banyak dari kita hidupnya penuh dengan masalah. Ya, lumayan lah. Awal-awal 2024 ini saya ditelepon, mama saya masuk rumah sakit. Dia jatuh, pengen pulang ke Bandung gitu. Akun IG dihack. Nggak lama sebelumnya, setelah nganter anak, mobil saya itu tiba-tiba mati. Ini mobil tua tapi diesel. Saya udah feeling gak enak sih. Mobil diesel bisa mati tiba-tiba, nih something wrong bener. Timing beltnya putus. Masuk ke bengkel di derek, begitu dilihat montir ngomong noken asnya patah. Noken as camshaftnya. Total sekian juta. Saya bilang sama istri sama anak-anak, change plan ya. Liburannya ganti semuanya. Liburannya kemana? Di rumah saja. Di rumah saja. Karena dana yang sudah disiapkan kemudian tersedot. Karena mau gak mau harus masuk bengkel. Satu masalah belum kelar, masalah yang lain. Gak lama setelah mau tutup tahun, majelis kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Shock juga sih. Kaget. Habis pelayanan misi ke China, ke Hong Kong, pulang, ada family time, gak lama serangan jantung, meninggal. Saya gak tahu kisah Anda hari ini sih, saya gak tahu. Tapi saya yakin dari wajah Anda punya masalah. Betul gak sih? Masalahnya apa saya gak tahu, saya bukan dukun, bukan paranormal. Tapi saya yakin satu hal, pasti Anda punya masalah. Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah relasi dengan mertua, relasi dengan menantu, dengan istri, dengan suami, dengan anak, Anda punya masalah. Tapi hari ini ada berita baik, Injil memastikan hidupmu gak pernah salah. Kenapa? Karena kamu menjadi God receiver, kamu menjadi penerima Allah. Kamu diberikan anaknya yang tunggal. Dan ini bisa membuat kita memastikan, Kristus memastikan hari esokmu akan baik-baik saja meskipun kondisimu hari ini dan hari esok mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Anda tahu kenapa harus diberikan anak yang tunggal? Karena kita tidak mungkin bisa mempunyai kepastian, pengharapan bahwa hidupku akan baik-baik saja kalau Yesus tidak diberikan, saudara. Apa jaminannya? Anda tahu jaminannya? Anda kalau pergi ke bank, pinjam duit, kepastian Anda akan mengembalikan, harus kasih jaminan, betul gak sih? Dan jaminannya harus lebih besar daripada apa yang Anda inginkan, kan? Betul gak? Pinjamnya 5 juta, gak mungkin jaminannya 2 juta, gak mungkin. Jaminannya harus lebih besar dari apa yang kita pinjam. Jadi sang penjamin harus lebih kuat dari apa yang kita harapkan. Nah waktu kita melihat hari esok, Tuhan apa jaminannya? Dan Injil mengatakan jaminannya siapa? Diriku, kata Yesus. Kenapa? Karena aku berikan untukmu. Ini bukan masalah kita seberapa kuat kita punya iman. Seberapa besar kita punya iman pegang Tuhan. No. Tapi seberapa kuat pribadi Yesus yang kita kenal. Yang memegang hidup kita. Bukan kita pegang Tuhan. Tapi Tuhan yang kuat pegang kita. Dan kalau Tuhan yang pegang kita, kita gak akan kemana-mana. Kita akan terus baik-baik saja. Tapi kalau kita pegang Tuhan, waduh repot. Gak usah besok, malam ini aja kita bisa merasa Tuhan engkau di mana, begitu.
Dan ini dialami oleh seorang teolog ya. Ini salah satu yang saya kagumi ya, namanya Tim Keller. Dia buat sebuah kalimat menarik. It is not the strength of your faith. Itu bukan kekuatan imanmu, bukan seberapa besar engkau beriman. No, dia mengatakan the object of your faith that actually save you. Jadi bukan saya pegang Tuhan, tapi Tim Keller mengatakan the object. Siapa? Yesus. Strong faith in the weak branch. Iman yang kuat di dalam ranting yang lemah. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa diandalkan. Yang penting adalah bukan kita yang kuat pegang Tuhan. Tapi seberapa kita kenal Tuhan yang kuat pegang. Masih ingat ya jabat tangan Romawi? Ingat? Kalau tangan kiri kita, tangan kanan Tuhan ya. Waktu kita terima Tuhan, begini loh. Tapi berapa lemahnya kita sudah. Kita bisa lemah, kita lepasin Tuhan sudah. Udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Ada yang begitu loh. Selepas tuh. Tapi kalau Tuhan pegang kita, kemanapun kita pergi, kita dipegang sudah. Gak dilepasin. Sehingga suatu kali kelak kita kembali lagi. Setelah itu kita lepas lagi. Kembali lagi. Tapi kita tetap akan dipegang oleh Tuhan. The object of your faith. Saya ketemu dengan seorang ibu, baik sekali waktu itu ada jemaat berduka. Kita duduk di sana, ibu ini sangat baik, maaf dengan atribut agama tertentu. Pak ini tehnya, Pak ini kuenya. Terus sibuk sekali melayani kita, baiknya minta ampun. Baiknya luar biasa. Hati saya tergerak, saya pikir ini ibu harus kenal Yesus. Bu, sudah bu, duduk dulu bu. Boleh saya cerita bu? Saya cerita tentang Yesus. Begitu saya cerita, ibu ini tertunduk terus. Selesai bu, apa ibu sudah ngerti bu? Apakah ibu mau terima Yesus bu? Dia mengangkat wajahnya, itu air mata kemana-mana sudah. Saya bilang ibu tahan dulu jangan menangis. Ayo minum. Udah tenang. Kenapa bu? Dia ngomong, Pak saya dulu ini Kristen pak. Saya jatuh cinta sama bapaknya anak-anak pak. Saya pindah server. Saya ganti agama pak. Tapi saya belajar Pak, saya belajar semua keyakinan di agama yang baru Pak. Tapi hari-hari ini hati saya gundah gulana karena satu-satunya anak perempuan saya datang sama saya. Dia bilang, Mama, saya jatuh cinta sama seorang Kristen, Ma. Maaf, Ma. Saya udah belajar di satu gereja, saya akan menikah dan akan pindah ke keyakinan suami saya. Di akhir dia tanya sama saya, Pak Joy, saya ini gundah gulana. Saya berpikir apakah ini cara Tuhan untuk membawa saya kembali kepada Tuhan. Saya sedang berpikir kenapa anak saya jadi Kristen sedangkan saya meninggalkan Kristen. Dan hari ini saya ketemu Bapak ngomong tentang Yesus lagi. Oh, dia tanya satu pertanyaan, apakah Tuhan Yesus masih terima saya? Saya bilang, Ibu, dari sejak dulu tangan Tuhan tidak pernah tertutup buat Ibu. Dia menantikan Ibu untuk kembali pulang. Atau maksudnya? Pada waktu dia pergi kemanapun, dengan semua keyakinan apapun, kalau Tuhan sudah pegang, suatu kali dia kembali. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya gak tahu dengan Anda, tapi kalau Anda punya anak, pastikan satu hal, anak Anda sudah punya Yesus. Kita gak bisa menjamin sudah kemana anak kita akan pergi. Dan Anda tahu Tim Keller ya? Tahun ini dia meninggal dunia, next slide. Setelah apa? Setelah dia menuliskan sebuah buku, Walking in God, Through Pain and Suffering. Dan Gospel Coalition, sebuah portal tentang Injil, mengutip sebuah quotation dari bukunya ketika dia meninggal dunia. Dia mengatakan kalimat ini, everything in this life is going to be taken away from us, except one thing, God's love, which can go into death with us and take us through it and into His arms. Everything in our life will be taken away from us. Anda sekarang pegang apa? Pegang duit, akan diambil kok. Pegang apa? Kesehatan, makan ginseng, makan apa? Vitamin, olahraga, apa? Jaga badan. Suatu kali diambil. Anda pegang apa? Suami, pegang istri, pegang anak. Suatu kali diambil. Ada yang bisa tahu 2024 apakah kita akan datang ke gereja dengan orang yang sama kembali? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin.
semua yang kita punya akan diambil. Dan Tim Keller meninggal dunia 2023. Kenapa? Karena cancer. Tapi kalimat ini penting ya, kenapa? Karena ada satu hal yang tidak bisa diambil dari kita, apa itu? Kasih Allah. Kasih Allah membuat kita menyadari bahwa perjalanan hidup di dunia ini, kita bisa berani menatap, melihat. Kenapa? Karena bukan apa yang saya miliki sehingga Tuhan terima saya, enggak. Tapi dalam kondisi situasi apapun, seberdosa, semerah apapun dosa kita, kasih Allah tetap akan mengejar kita. Dia akan tetap memeluk kita walaupun apa? Walaupun kita seperti anak bungsu yang sudah pergi jauh, berfoya-foya dan hidup penuh dengan kotoran. Tapi bapak dari jauh melihat sang anak bungsu, dia berlari kepada anak itu. Tidak suruh dia mandi dulu baru dipeluk, brother. No. Pada saat dia melihat anaknya, penuh dengan semua kotoran-kotoran, sang bapak dengan tulus memeluk anak itu. Dia gak peduli seberapa bau anak ini, gak peduli. Tapi dia peluk. Saya gak tahu berapa banyak dari kita hari ini juga sedang menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti adalah Anda sudah dikasih oleh Yesus. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini sudah hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tahu ya? Memilih akhirnya pilihan yang sulit, saya tahu sih. Ya, untuk berpisah dengan pasangan, Anda bercerai. Saya tahu gak gampang. Mengambil keputusan untuk menikah lagi. Saya tahu gonjang-ganjing sana sini. Saya tahu ada banyak orang di sana memulai bertanya tentang doktrin. Bener gak sih? Ini sudah sungguh-sungguh terima Yesus dan sebagainya. Tapi hari ini ada berita baik. Semerah apapun dosa Anda akan menjadi putih seperti salju di dalam Yesus. Karena hanya satu yang tidak bisa diampuni dosanya, itu menolak Roh Kudus. Dan hari ini kalau kita sudah mengambil keputusan yang salah di masa lalu hari ini, jangan biarkan masa lalu mencengkram hidupmu dan kita melihat Yesus di atas kayu salib dan berjalan menjadi pribadi yang lebih baik, menyenangkan Dia. Tidak ada kata terlambat, sudah. Tapi satu hal yang pasti adalah jangan pegang sesuatu yang membuat kita menjadi berhala di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi bagian yang terakhir yang saya akan sampaikan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, ia tidak akan mati. Sudah Simeon itu sudah ditentukan, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Makanya 29 dikatakan, biarkan aku pergi sesuai dengan firman-Mu. Sudah Simeon ini sudah tahu kapan dia akan mati. Dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Pertanyaan sederhana, kalau dia tahu kapan dia akan mati, boleh nggak dia hidup senang-senang? YOLO man, YOLO, you only live once. Kalau anak pemuda ditanya bucket listnya, kalau kamu hanya hidup satu kali, besok bakal mati, lu bakal ngapain? Waduh, akan duet sama Adele, bakal bungee jumping di Bali 1000 kali, bakal naik gunung, begitu. Simeon tahu, dia gak akan mati sebelum melihat Mesias, tapi hidup Simeon itu benar dan saleh. Dia tahu apa yang terjadi di depan, tapi dia tetap menjaga hidupnya. Oh, ini penting, sudah. Kenapa? Karena kita pada saat hidup dalam dunia ini kita selalu pengen tahu apa itu masa depan. Makanya ini orang-orang ini siapa yang pernah datang ke orang ini? Di next slide coba. Mana? Nah ini ya. Ya, ini nggak ada yang pendeta ya, tapi ada banyak orang datang ngelihat pendeta kayak orang ini. Datang, Pak Pendeta tolong kasih tahu 2024 ada apaan? Kayak dukun, paranormal. Tahu ya orang-orang ini, tahu nggak sih? Tahu gak? Ini pemain sinetron nih, bukan ya? Tanya, ke depan tuh bakal apa? Kenapa? Karena waktu dikasih tahu bakal ada apa yang dia tahu menentukan hidupnya, betul nggak sih? Kalau dia bakal tahu, gue gak akan mati deh sebelum saya ngeliat Mesias. Bisa gak sih Simeon ini, pergi kemana? Pergi ke Apeng, makan kue tiaw, makan sioba, gak apa-apa gemuk juga, gak akan mati kok gue. Betul gak sih? Orang kalau tahu kapan dia akan mati, hidupnya cenderung lebih serampangan. Karena dia gak akan mati sebelum melihat Mesias. Betul gak? Waktu kita datang melihat masa depan, kita tanya, ada apa sih di depan? Kalau ada apa di depan, dia tahu hari ini siap-siap. Entah hari ini ya bakal ada ini, ya udah deh gue gak akan keluar rumah begitu. Akhirnya dia tidak bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada pengetahuannya. Tapi ini yang menarik saudara sekalian. Next slide. Simeon tahu kepadanya dinyatakan dia tidak akan mati. Tahu masa depannya dia gak bakal mati. Dia tahu juga pada waktu dia melepaskan hidupnya sesuai dengan firman-Mu. Tapi pada saat dia tahu, di saat yang sama dia hidup benar dan saleh.
Langsung next slide aja. Banyak orang Kristen memahami Allah yang berdaulat dengan konsep takdir fatalistis. 2024 ada apa? Gini lah, nerimo aja lah. Tuhan yang berdaulat, takdir fatalistis. Orang yang seperti ini sebenarnya gak pernah kenal siapa Tuhan, yang gak pernah. Udahlah, sudah Tuhan sudah atur semuanya, sudah. Jadi kita gak ngapa-ngapain, enggak saudara. Enggak begitu saudara. Orang hanya berserah diri begitu, enggak saudara. Kenapa? Karena iman Kristen, next slide, mengajarkan bahwa Allah yang berdaulat juga adalah Allah yang kasih. Maka tugas kita pada waktu Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, tugas kita belajar mengasihi Tuhan yang sudah berdaulat. Ada kisahnya Maria, Marta, dan Lazarus kan? Atau Yesus mendengar berita, oh Lazarus sedang sakit. Apa yang Yesus lakukan? Langsung datang? Enggak kan? Ngapain? Menunda 2 hari kan? Lalu ketika ketemu Maria dan Marta, mereka responnya apa? Seandainya Tuhan engkau datang lebih dulu, lebih cepat, maka saudaraku tidak akan mati. Tapi seakan-akan Yesus punya agenda. Enggak, agenda saya 2 hari lagi, tunggu, sabar, agenda saya. Bukan agendamu kan? Tuhan berdaulat memutuskan, betul nggak? Tapi yang menariknya apa? Ketika Maria dan Marta nggak ngerti kenapa Yesus harus nunda 2 hari, apa alasannya? Nggak ngerti. Tapi ketika dia kehilangan, apa yang Yesus lakukan? Yesus menangis bersama dengan Maria dan Marta. Saudara, dalam hidup Tuhan sudah menetapkan segala sesuatunya, yes. Apa semuanya bisa kita pahami? Enggak. Waktu majelis kita meninggal dunia, saya khotbah yang sama. Keluarga terus berpikir, seandainya dia sebelum berangkat ke dokter jantung. Dia udah ke dokter loh by the way ya. Cuma masalahnya cuma di EKG, nggak treadmill. Anda tahu keluarga ngomong apa? Seandainya saat itu saya paksa dia treadmill. Anda tahu keluarganya? Sempat marah sama pendeta yang ngajak Cece-nya ini pergi ke Cina dan Hong Kong misionaris. Kenapa? Karena di awal dia udah ngomong, jangan ajak cici saya, dia sakit. Kok bandel sih? Kok maksa sih cici saya harus berangkat? Udah diomongin, waktu ke Bali juga udah diomongin. Udah deh, cici pulang duluan aja. Saya bayarin tiketnya, udah ngomong gitu. Ada ya? Seandainya. Tuhan berdaulat untuk menetapkan. Alasannya apa Tuhan? Nggak ngerti. Coba lihat hidup Anda. Semua bisa kita pahami? Enggak, kita nggak ngerti kenapa begini Tuhan. Kenapa? Allah menetapkan. Dia berdaulat. Tapi yang menariknya, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Yuk, kamu nangis sama saya. Kamu susah sama saya. Saudara, ini penting sekali, kenapa? Karena Simeon hidup dalam masa perbudakan. Saya sudah mention di awal ya, di next slide ini terakhir. Hidup dalam perbudakan demi perbudakan. Bertanya Simeon, kenapa Tuhan tidak melepaskan kami dari perbudakan ini? Kenapa terus menjadi bangsa yang kelas 2? Dari Asyur, dari Babel, lalu kemudian Roma, dan seterusnya. Di next slide. Kenapa? Gak ngerti saudara. Tapi ini penting ya buat kita ya. Karena kita gak akan pernah bisa melihat Allah yang penuh kasih kalau kita tidak lepas dari perbudakan. Apa itu perbudakannya ini dia? Perbudakannya bisa jadi gadget, bisa jadi orang lain, diri sendiri, materi, situasi, masalah. Ketemu anak pemuda datang, Pak Joy tolong anak saya, kenapa? Jempolnya gini terus. Kecanduan, diperbudak sama gadget. Saya pernah cerita seorang mahasiswi yang memutuskan jadi lesbi. Kenapa? Karena sejak kecil dia diomongin. Kamu tuh cowok, kamu tuh harus begini. Omongan orang lain. Diperbudak oleh situasi, diperbudak oleh apa kata orang. Dan ujung dari semua perbudakan ini adalah dosa. Dan kita bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak lepaskan aku dari perbudakan demi perbudakan? Kenapa engkau mengizinkan terus menerus hidup dalam perbudakan? Dan yang menarik, pada saat Simeon hidup di dalam perbudakan demi perbudakan, Tuhan tidak lepas kendali, dia hadir.
di tengah-tengah semua situasi kondisi yang masih sulit untuk dipahami. Saudara, penting untuk kita pahami, kenapa? Karena kalau kita nggak bisa melepaskan perbudakan, next slide, saat kita diperbudak oleh dosa, semua harapan dan keinginan kita akan menjadi berhala yang perbudak kita. Hari ini apa yang memperbudak hidup kita? Karena apa yang memperbudak hidup kita tidak akan pernah bisa membuat kita melihat Tuhan yang berdaulat mengatur kehidupan. Seringkali kita bertanya, engkau di mana Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak kemana-mana, aku ada di sini. Yang membuat kita terus diperbudak karena harapan dan keinginan kita selalu tentang saya, dan saya. Sehingga kita tidak bisa melihat kasih Allah yang dinyatakan. Kita mengatakan, kenapa Tuhan? Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah di dalam hidup kita. Sudah di awal tahun ini, kita ngambil komitmen yuk. Komitmennya apa? Komitmennya semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kita sudah diberi keselamatan. Tidak pernah bisa kita bayangkan betapa besar pengorbanan Yesus buat kita hari ini. Dan kalau kita masih hidup dalam perbudakan demi perbudakan hari ini, semua harapan kita akan tahun ini akan membuat kita kecewa. Kenapa? Karena agenda kita bukan agendanya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dan rancanganmu. Tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Dia memutuskan, menetapkan, tidak hanya memutuskan, menetapkan. Dia berjalan bersama dengan kita. Maka pada saat kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi, Yesus hadir di sana memeluk kita dan mengatakan, "Hayo, kamu sedang sulit sekarang. Mari kita menangis bersama-sama." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Membawa seluruh hidup kami Tuhan. Di awal 2024, hitungan hari akan terus berjalan, minggu, bulan. Kami juga nggak tahu apakah kami akan sama-sama mengakhiri tahun ini. Kita nggak bisa tahu. Mungkin bukan kami, tapi orang yang kami kasihi. Kami juga nggak tahu. Tapi seperti hambamu Tim Keller mengatakan, everything in us will be taken away. Akan diambil semua yang kita miliki. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak pernah memiliki, semuanya dipercayakan. Maka sang pemilik berhak meminta kembali apa yang menjadi miliknya. Tapi satu hal di tengah-tengah ketidakmengertian, kenapa engkau ambil? Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dia memberi anaknya. Supaya di tengah-tengah ketidakmengertianku di dalam hidup, aku mengerti satu hal, yaitu saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku sendirian. Terima kasih buat firman yang kau berikan pada kami di awal tahun ini. Topang iman kami Tuhan. Karena kami yakin bukan seberapa kuat kami bisa percaya kepada Tuhan. Tapi seberapa kuat Tuhan yang bisa kami percaya. Yang menolong kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.